Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Yang sama-sama kita hormati tentunya segenap pengurus DKM Masjid Al-Hikmah dan juga segenap panitia Ramadan, jazakumullah sanal jaza, yang sudah mengajak kita semua untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam ke-29 ya. Bisa jadi ini malam terakhir kita tarawih pada tahun ini. Bisa jadi juga besok masih tarawih. Saudara-saudara kita di Ormas Muhammadiyah menyatakan hari Jumat sudah sholat Id, artinya malam ini selesai tarawihnya. Karena mereka, saudara-saudara kita di Muhammadiyah, menggunakan metode hisab, menghitung bulan. Jadi dalam hitungan mereka bulan itu sudah ada. Namun secara langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah menyatakan bahwa dimungkinkan di hilal, imkanur ru'yah, itu dimungkinkan tidak terjadi. Kenapa? Karena bulan di bawah 3 derajat, tidak sampai 2 derajat lebih ya. Ini sangat imkanur ru'yahnya, kemungkinan bisa dilihatnya itu sedikit. BMKG juga menyatakan demikian. Kalau kita ikut pemerintah melalui majelis ulama, dimungkinkan hilal tidak terlihat, maka kita menyempurnakan puasa kita menjadi 30 hari. Di dalam sejarah datang perintah puasa di bulan Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Artinya Rasulullah SAW sudah di Madinah selama 2 tahun. 10 Hijriah Rasul wafat. Maka Rasul mengalami puasa bulan Ramadan selama 8 kali, 8 tahun. Dan disebutkan selama 8 kali Ramadan itu hanya 1 kali saja jumlah puasa Rasulullah sebanyak 30 hari. Sisanya 7 hari, 7 kali, 7 tahun itu selalu 29 kali. Namun ini tidak bisa jadi patokan ya, karena kita berpegang dengan hisab yang dilakukan saudara kita di Ormas Muhammadiyah, menghitung bulan. Dan ini juga dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di pondok-pondok pesantren yang mereka mengkaji ilmu falak, ilmu astronomi, hampir sama dengan hisab tadi. Sehingga saudara-saudara kami di pesantren-pesantren, terutama di daerah Banten, itu Jumat mereka sudah Idul Fitri, sama dengan saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Nah, ini yang terjadi perbedaannya seperti itu ya. Jadi kalau saudara-saudara kita di Muhammadiyah, wujudul hilal, bulannya sudah ada walaupun belum terlihat, dengan teropong canggih pun gak bakal kelihatan karena terlalu kecil. Karena dianggap sudah ada,
mereka sudah menyatakan ganti bulan, berarti selesai bulan Ramadannya. Nah, karena kita diru'ya sesuai dengan sabda Nabi, sumu liru'yati waftiru liru'yati, puasa kalian kalau sudah melihat bulan, dan berbuka artinya selesai puasa Ramadannya kalau sudah melihat bulan. Dengan patokan itu, maka saudara kita di Majelis Ulama Indonesia harus ru'yah dulu. Ya. Kalau bulannya belum kelihatan, kalau kata orang Betawi belum aci. Nah, begitu. Harus kelihatan dulu. Nah, kalau kata orang Muhammadiyah, walaupun belum kelihatan, itu bulan udah ada. Karena kecil, itu Pak. Jadi perbedaannya. Nah, seringkali disampaikan walaupun berbeda-beda, mudah-mudahan ini menjadi rahmat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Tinggal kitanya mau dewasa enggak. Karena saya sampaikan begitu di hadapan jamaah saya, ibu-ibu itu, iya Tad, kalau orang-orang pintar sih enak lah, kita nih orang-orang awam, ya saya lebaran besok, tangga saya Sabtu lah, jadi kayak musuhan kita begitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, kita bersikap dewasa ya. Kalau mau aman katanya udahlah ikut pemerintah aja deh, begitu ya. Iya. Ada guru kami seorang alim ya, saya dibilang, Ustadz, saya ini ceramah di 40 negara. Tidak ada satupun negara tempat saya ceramah itu, negara Islam, orang meributkan kapan mulai puasa, kapan mulai lebaran. Cuma di Indonesia doang. Nah, ini Indonesia luar biasa. Nah, tapi Indonesia ini hebat Pak. Berbeda pendapat, berbeda banyak ormas Islam, tapi menyelesaikan masalah selalu dengan duduk bersama-sama. Kalau di luar negeri, di Suriah, berdarah-berdarah menyelesaikan masalah, benar nggak? Maka bersyukur kita hidup di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, istiqomah kita dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Saya teringat sebuah sabda Rasulullah. Satu waktu ketika Rasulullah SAW dalam khutbahnya, atau selesai khutbah, atau akan memulai khutbahnya, Rasul mengamini 3 kali amin ketika naik mimbarnya. Nah, ini kita bedakan Pak, ada podium, ada mimbar di masjid itu. Kalau mimbar itu ada tangganya, 1, 2, 3, jadi agak tinggi, namanya mimbar. Kalau nggak ada tangganya, podium, gitu ya. Kalau Nabi punya mimbar, jadi di tangga 1 Nabi mengucapkan amin. Kemudian di tangga kedua juga naik lagi, Nabi mengucapkan amin. Sampai di tangga ketiga Nabi juga mengucapkan amin. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan 3 kali amin, sementara di antara kami tidak ada yang berdoa? Dan Rasul mengatakan, tadi Jibril datang di hadapanku dan dia minta izin, ya Rasulullah, saya ingin berdoa, apakah engkau sudi untuk mengamininya? Silakan wahai Jibril. Maka Jibril mengangkat tangan, ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang anak yang masih durhaka dengan orang tuanya, seorang anak yang belum dapatkan ridho dari orang tuanya, jangan kau terima puasanya ya Allah, kata Jibril. Kemudian Nabi mengatakan amin. Kemudian yang kedua, Jibril mengatakan, ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang istri yang belum mendapatkan ridho dari suaminya. Rasul pun kembali mengucapkan amin. Dan yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima puasanya antara saudara dengan saudaranya, belum saling memaafkan, masih ada permusuhan, masih ada dendam, padahal mereka saudaranya sama muslim. Kembali Rasul mengucapkan amin. Dan ini banyak riwayat menjelaskan ini. Walaupun nanti ada redaksi yang berbeda, ya. Yang satu katanya, ya Allah, jangan kau terima ketika seseorang disebut nama Rasulullah tidak mengucapkan sholawat. Jadi ketika Nabi Muhammad disebut namanya tidak bersolawat, nah ini tidak diterima ya pahalanya. Nah, ini redaksi yang lain. Ayahanda ibu namakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang anak kepada orang tuanya. Puasa menahan dahaga
dan juga menahan hawa nafsunya di siang hari. Kemudian dia lanjutkan dengan qiyamul lail, qiyamul Ramadan yang kita kenal sholat tarawih ini. Dia memperbanyak tadarus juga, tetapi ternyata sia-sia semua itu kalau dia belum mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, terutama ibunya. Maka Rasul mengatakan ridhallahi fi ridhal walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Kalau ada di antara kita orang-orang Jawa, Pak, tradisi orang Jawa itu ada yang sungkeman. Sungkeman yang betul itu luar biasa. Anak-anak itu mencuci kaki kedua orang tuanya. Diambilkan air dalam baskom, dicuci, dibersihkan pelan-pelan. Kemudian dicium sambil mengucapkan kalimat-kalimat permohonan maaf dan ridho dari orang tuanya. Itu kalau di Jawa ada tradisi sungkeman begitu. Satu waktu datang seorang anak muda di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengadu, "Ya Rasulullah, saya sudah punya seorang istri dan juga saya masih punya ibu. Ya Rasulullah, setiap kali penghasilan saya aku bagi menjadi dua, 50 untuk ibuku dan 50 untuk istriku. Aku bagi secara adil ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, ibuku itu agak berbeda. Dia selalu minta lebih. Dia minta lagi, minta lagi. Padahal jatah sudah kubagi secara adil untuk ibuku dan juga untuk istriku." Sampai di situ Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Wahai anakku, apakah engkau berikan untuk ibumu?" Dia terdiam. Kembali Rasul mengatakan, "Wahai anakku, apakah engkau berikan untuk ibumu?" Anak muda tersebut hanya diam. Kemudian Rasul memeluknya, "Wahai anakku, ketahuilah, seluruh hidupmu milik ibumu. Bukankah engkau pernah tertidur di dalam perutnya selama 9 bulan? Selama 2 tahun kau hisap air susunya. Ibumu yang menyayangimu. Betapa tidak sayangnya seorang ibu, anaknya yang jahat pun tetap diaku anak." Ada laporan ibu, ternyata anak ibu pelaku kejahatan, dia ditangkap polisi kemarin. Tetap menangis seorang ibu, padahal anaknya jahat. "Oh anakku, oh buah hatiku." Itulah sayangnya seorang ibu. Ada seorang anak bayi lahir dalam keadaan cacat. Kata dokter, anak ibu sudah lahir dengan selamat, tetapi anak ibu itu cacat, nggak punya kaki, nggak punya tangan, macam buah labu. Kata dokter, ibu, daripada nanti anak ibu menyusahkan ibu, memalukan keluarga, bagaimana kalau kita suntik mati aja? Yang lain nggak tahu, hanya ibu yang tahu. Menangis seorang ibu, anaknya yang cacat pun tetap diakui, "Oh anakku, buah hatiku." Dipeluknya anaknya tersebut. Itulah sayangnya seorang ibu kepada anak. Maka kata Rasulullah, "Wahai anakku, kau persembahkan dunia dan seisinya untuk ibumu, tidak akan terbalas satu tetes air susu yang kau hisap darinya, dengannya menjadi darah dagingmu, tidak akan terbalas." Maka banyak sekali keutamaan yang Rasul sampaikan. Keutamaan orang tua, baktinya anak terhadap orang tua, sehingga Rasul mengatakan ridha Allah tergantung kepada ridha orang tuanya. Dan Rasul mengatakan surga berada di telapak kaki ibunya. Begitu pula ayahnya, siang malam memikirkan kita semua. Ayah kita siang malam memikirkan kita. Ketika baru lahir pun sudah disiapkan anak yang nama terbaik untuk kita. Orang tua kita masuk kampung keluar kampung, menjajahkan dagangannya, dihina orang untuk kita, agar kita bisa berpendidikan dengan baik, agar kita bisa bersekolah, agar kita menjadi manusia yang baik. Inilah kasih sayang ayah. Maka ada sebuah lagu, kasihnya ibu membawa ke surga, kasihnya ayah sepanjang masa.
kasih saudara dikala berharta, kasih sahabat dikala gembira, kasih ibu membawa ke surga, doa ibu membawa ke surga. Maka Imam Ghazali dengan ekstrim mengatakan, bisa jadi ada seorang anak yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan mudah, kata Imam Ghazali, Allah tempatkan anak ini ke dalam surga Allah. Dan sebaliknya, ada seorang anak taat kepada Allah, ibadahnya luar biasa, namun terhadap ibunya, terhadap orang tuanya dia durhaka. Kata Imam Ghazali, dengan mudah Allah lemparkan anak ini ke dalam neraka. Para jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita mendapatkan permohonan maaf ridho dari kedua orang tua kita. Karena kasihnya membawa ke surga. Kasih ayah kita sepanjang masa. Kasih saudara kita dikala berharta. Lihatlah ketika kita punya harta, jangankan saudara, yang bukan saudara pun ngaku saudara. Kasih sahabat-sahabat kita dikala kita tertawa saja. Maka Rasul mengatakan, mengamini doa malaikat Jibril, jangan kau terima puasa seorang anak yang durhaka dengan kedua orang tuanya. Kalau Jibril yang mengangkat tangan, Rasul mengangkat tangan mengamininya, doa tersebut pasti langsung naik. Berbeda dengan doa kita yang mungkin masih terhalang. Kita berdoa capek-capek, ternyata tidak mau naik doa kita. Kata para ulama, bisa jadi makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang haram. Karena salah satu yang membuat doa tidak diijabah apabila ada makanan haram yang ada dalam tubuh kita. Kemudian seorang istri perlu memohon maaf ridho kepada suami. Jangan sampai ada istri mentang-mentang suaminya nggak begitu pinter, penghasilannya kalah dengan istrinya, wanita zaman sekarang, wanita karir, kemudian dia berkata dengan tidak baik terhadap suaminya tidak ridho, maka istri sulit untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Maka Rasul mengatakan, seandainya agama ini boleh seseorang sujud kepada orang lain, maka kata Nabi, aku perintahkan istri-istri untuk sujud di hadapan suaminya untuk memohon maaf kalau dia bersalah. Sujud seperti orang sholat. Tetapi agama ini melarang, menunjukkan betapa harus baktinya istri kepada suami. Ibu-ibu bertanya, Pak Ustadz, kalau suami durhaka ada enggak? Kan begitu ya Bu? Nah, suami yang baik tentunya selalu membimbing istrinya ke jalan yang benar. Ya, hanya laki-laki yang mulia yang mau memuliakan istrinya. Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian laki-laki adalah kalian yang terbaik terhadap istri dan keluarga kalian. Dan aku, kata Nabi, sebaik-baiknya laki-laki terhadap istri dan keluarga. Kemudian yang terakhir, saudara dengan saudara, kita sesama muslim bersaudara. Maka terutama yang memiliki tetangga, sering terjadi antara tetangga. Ini penting saya sampaikan, saling bermohon maaf. Tradisi memohon maaf minal aidin wal faidin itu bagus. Jangan kayak orang ngaji sekarang, tidak dicontohkan oleh Nabi. Begitu. Nabi gak pernah nyuruh. Nabi tidak mencontohkan saling bermaaf-maafan setelah sholat Idul Fitri. Maka ini gak ada hukumnya, tertolak, bid'ah dolar. Seperti orang sekarang seperti itu. Padahal makna-makna tersirat dari dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran maupun hadis menyuruh kita untuk saling bermaaf-maafan. Jadi bagus sekali tradisi kita saling memaafkan, ya, penting supaya ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja, waktunya sudah kelewat cukup.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.